Setelah ledakan akibat bom nuklir Amerika Serikat, kini Belanda jadi korban Rusia. Jutaan warganya dibuat membeku oleh beruang merah. Begini jadinya kalau main api dengan negara superior Rusia. Bagaimana tidak, sebagai pemasok energi terbesar ke Eropa, kini Rusia membuat salah satu lawannya bergetar alias membeku. Dikabarkan sebelumnya, ICC yang berpusat di Den Haag, Belanda mau menangkap Presiden Rusia, namun hanya ditanggapi dengan tawa oleh pihak Rusia. Sementara itu, Rusia akhirnya memberikan pelajaran bagi warga Belanda dan petingginya untuk memahami siapa sebenarnya yang paling berguna bagi negaranya. Kalau tidak ada Rusia, warga Belanda bisa mati membeku setiap hari. Belanda mengalami pemangkasan suplai gas dari perusahaan energi Rusia, Gazprom. Pengumuman sendiri telah diberitahu Senin kemarin. Gazprom Export telah memberitahu Gaztera tentang penangguhan pasokan. Bunyi pernyataan di saluran Telegram Gazprom dikutip CNN Internasional. Hal tersebut adalah buntut dari perang Rusia dan Ukraina. Akibat serangan itu, Uni Eropa di mana Belanda bernaung menerapkan sejumlah sanksi ke Moskow. Ini kemudian dibalas pemerintahan Presiden Vladimir Putin dengan aturan baru pembelian energi Rusia, di mana ia mengharuskan pembeli gas dari negara tidak bersahabat yang telah memberikan sanksi membuka rekening di bank Rusia, Gazprom Bank, dan membayar dengan rubel. Perusahaan gas Belanda, Gaztera, adalah salah satu pembeli yang menolak melakukan itu. Pembayaran dengan rubel dianggap tidak sesuai kontrak. Perjanjian internasional berisi klausul tentang pembayaran dan mata uang. Berpegang teguh pada perjanjian tetap menjadi posisi kami, kata Gaztera kala itu. Sebenarnya belum ada komentar lagi dari Gaztera, namun Perdana Menteri Mark Rutte mengatakan ini benar-benar sebuah tantangan. Kami sangat bergantung pada gas Rusia di Eropa dan tidak banyak alternatif selain LNG, kata Rutte. Menurut surat kabar harian Volkskrant, Belanda diketahui mengimpor minyak dari Rusia dengan nilai sekitar 11 miliar euro dalam 11 bulan pertama tahun lalu. Sekitar 3,7 miliar euro juga dihabiskan untuk mengimpor gas dan batu bara dari Rusia. Sayangnya, kini nasib Belanda tengah terancam akibat jadi negara tidak bersahabat dengan Rusia. Gawat, bom nuklir Amerika Serikat meledak di pangkalan Belanda. Negara kincir angin sudah jatuh tertimpa tangga dan genteng karena nuklir Amerika Serikat hingga dihajar Rusia akibat ICC. Usai kena semprot Rusia masalah ICC, Belanda kini hadapi musibah baru akibat sekutunya tidak sengaja meledakkan bom nuklirnya di pangkalannya di Belanda. Federasi Ilmuwan Amerika dalam laporan yang dirilis hari Senin menunjukkan gambar tentang kerusakan nyata pada bom nuklir Amerika Serikat di pangkalan udara Belanda. FAS menerbitkan foto bom B-61 yang sedang diperiksa kerusakannya oleh tentara Amerika Serikat, termasuk 2 dari unit pembuangan bahan peledak dan seorang warga sipil. Bagian belakang bom terlihat terpelintir akibat benturan dan salah satu sirip ekornya hilang. Ada selotip merah muda menutupi lubang yang terlihat. Geolokasi gambar itu menunjukkan pada pangkalan Angkatan Udara Volkel di Belanda. Sekedar diketahui, pangkalan Angkatan Udara Volkel adalah salah satu dari 6 pangkalan di 5 negara NATO di Eropa, di mana total 100 bom gravitasi nuklir B-61 disimpan sebagai bagian dari perjanjian pembagian nuklir dengan Amerika Serikat. Sebuah blog FAS yang ditulis oleh Han Christensen, Direktur Proyek Informasi Nuklir FAS, mengatakan tidak jelas apakah itu bom sungguhan atau model pelatihan. Angkatan Udara Amerika Serikat di Eropa dan LANL tidak akan mengomentari foto tersebut. Angkatan Udara Amerika Serikat di Eropa
Eropa tidak mengomentari langsung foto tersebut, tetapi mengatakan Amerika Serikat mempertahankan tingkat standar tertinggi untuk personel dan peralatan yang mendukung persenjataan strategis yang meliputi pelatihan rutin, pemeliharaan dan kegiatan keamanan untuk melindungi kemampuan kritis Amerika. Adalah kebijakan Amerika Serikat bahwa kami tidak dapat mengkonfirmasi atau menyangkal ada atau tidaknya senjata nuklir di lokasi umum atau spesifik manapun, termasuk latihan khusus atau operasi dunia nyata. Lanjut, Angkatan Udara Amerika Serikat di Eropa, Laboratorium Nasional Los Alamos mengatakan dalam pernyataan email tidak ada informasi tambahan yang tersedia untuk foto itu. Bom B-61 adalah satu-satunya senjata nuklir taktis yang tersisa di gudang senjata Amerika Serikat dan 100 diantaranya disimpan di Belanda, Belgia, Jerman, Italia, dan Turki. Bom nuklir tetap menjadi milik Amerika Serikat, tetapi awak pesawat dari 6 sekutu NATO lainnya, 5 tuan rumah ditambah Yunani, dilatih untuk menempatkannya di pesawat dan menerbangkannya. Jika terjadi permusuhan, diperlukan persetujuan dari Amerika Serikat, kelompok perencana nuklir NATO, dan karena sejarah pengaturan tersebut, Perdana Menteri Inggris untuk memindahkan senjata ke pesawat sekutu. Operasi pembagian nuklir semacam itu dilakukan setiap tahun. Pemerintahan Amerika Serikat era Presiden Barack Obama mempertimbangkan penarikannya, tetapi mendapat perlawanan dari beberapa sekutu Eropa yang melihatnya sebagai simbol payung nuklir Amerika Serikat yang melindungi mereka. Dan gagasan itu dibatalkan sama sekali setelah perebutan Crimea oleh Rusia pada tahun 2014. Sebaliknya, senjata itu dimodernisasi dan versi baru B-61-12 akan dikirim ke Eropa. Pada bulan November, pesawat angkut C-17A diberikan persetujuan keselamatan untuk membawa bom nuklir B-61-12 dan Christensen mencatat bahwa pesawat C-17A terbang dari Albuquerque, New Mexico ke pangkalan Angkatan Udara Volkel seminggu yang lalu. Meskipun dia memperingatkan bahwa itu tidak terbukti membawa bom B-61-12.